Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Zarafulsani, NIM 122-11309. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai modul transportasi menggunakan aplikasi POM for Windows. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya terlebih dahulu. Nah, di sini pada umumnya, masalah transportasi itu berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber, dengan penawaran terbatas, menuju beberapa tujuan, dengan permintaan tertentu. Pada biaya transport minimum, karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada satu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Nah, yang penting, satuan penawaran dan permintaan barangnya itu harus konsisten. Kemudian modul transportasi ini digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan total waktu pengangkutan. Pada modul transportasi menggunakan POM for Windows ini akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 pilihan metode. Yang pertama itu ada any starting method, kemudian yang B ada northwest corner method, kemudian yang C ada minimum cost method, dan D Vogel's approximation method. Nah, pada kasus transportasi itu dapat terjadi kelebihan maupun kekurangan jumlah barang yang tersedia dan diminta. Antara lain, yang pertama itu ada jumlah barang yang tersedia atau supply-nya sama dengan jumlah barang yang diminta atau demand. Kemudian yang kedua, jumlah barang yang tersedia lebih besar dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini, itu muncul dummy destination. Kemudian yang ketiga, jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari jumlah barang yang diminta. Dalam keadaan ini, muncul dummy source. Ini ada contoh kasus. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal. Jadi nanti kita langsung ke aplikasi POM. Yang pertamanya ada soal sebuah perusahaan sepeda motor PT Miramar akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya ini dalam ratusan ribu ya. Ini ada tipe bebek, Scoopy, Matic. Permintaannya itu masing-masing ada di keempat daerah. Ada Solo, Semarang, Surabaya, Jogja. Kapasitas produksinya sudah tertera itu di tabel. Kemudian pertanyaan adalah tentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikasi POM saja teman-teman. Teman-teman, ini langsung kita cari bagian transportation. Kemudian kita klik file, new. Nah, ini kita beri nama perusahaan sepeda motor PT Miramar. Kemudian untuk originnya ada tiga karena di sini ada tipenya ada 3 ya, bebek, Scoopy, dan Matic. Kemudian untuk destinationnya tujuannya itu ada 4, Solo, Semarang, Surabaya, Jogja. Kemudian ini kita klik minimize. Kemudian oke. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung kita masukkan datanya. Teman-teman, ini aku sudah masukkan datanya. Selanjutnya kita klik
starting methodnya kita pakai Vogel's approximation method. Kemudian kita klik solve. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik, ini hasilnya ada 6 jendela Windows, ada transportation shipments, kemudian marginal cost, final solution table, iteration, shipments with cost, dan shipping list. Kita buka lewat title saja supaya terlihat semua hasilnya. Nah, ini untuk transportation shipment-nya itu tipe BB itu harus dikirimkan ke daerah Solo sebanyak 100 dan ke daerah Jogja sebanyak 100 juga. Kemudian untuk tipe Scoopy dikirimkan ke daerah Surabaya sebanyak 300. Kemudian untuk tipe Matic dikirimkan ke Semarang sebanyak 200 dan untuk kapasitas produksinya untuk ke Jogja adalah 300 seperti itu. Kemudian dengan pengalokasian tersebut maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal atau yang paling rendah, yaitu sebesar 8.900. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk marginal cost-nya itu merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Nah, berdasarkan tampilan di layar, marginal cost pengalokasian untuk tipe BB itu sebesar 0. Kemudian untuk itu artinya bahwa kita tidak akan mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian biaya tambahan sebesar 1 apabila kita mengirim tipe Matic ke destinasi ketiga atau Surabaya. Itu jika dipaksakan. Kemudian itu untuk marginal cost ya teman-teman. Kita ke final solution table. Nah, ini hasilnya. Final solution table itu menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal atau sumber ke daerah tujuan atau destination, dan nilai marginal cost-nya di mana ada pada tampilan besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang tidak berada dalam kurung warna biru. Sedangkan marginal cost-nya ditunjukkan oleh angka dalam kurung atau warna ungu. Nah, kemudian kita klik bagian iteration. Nah, untuk iteration merupakan tahapan atau penghitungan seperti penghitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi optimal. Berdasarkan tampilan di atas, pada permasalahan ini hanya terdapat satu iterasi untuk mencapai solusi optimal. Nah, kemudian ada shipment with cost. Ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan tampilan pada layar, biaya pengalokasian dari bebek itu ke ke daerah Solo adalah 500 ini ya teman-teman. Ini biaya pengalokasinya 500. Itu kapasitas pengiriman dikali biaya pengiriman. Jadi 100 dikali 5.
Jadi hasilnya 500. Demikian juga untuk pengalokasian yang lain, cara menghitungnya sama. Kemudian ini ada shipping list. Untuk shipping listnya menunjukkan rincian pengalokasian, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian. Berdasarkan tampilan output di atas, diketahui bahwa dari tipe BB dikirim ke Solo itu sebanyak 100 dengan biaya per unitnya 5 satuan, sehingga biaya total untuk pengiriman tersebut adalah 500. Begitu seterusnya, seperti tipe BB dikirimkan ke daerah Jogja dengan muatannya 100, harga per unit itu 12, harga pengirimannya adalah 1.200, seperti itu seterusnya. Oke, itu untuk soal pertama, teman-teman. Kemudian untuk soal kedua, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penalaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Ini ada tabelnya, langsung saja kita kerjakan. Kliknya. Ini kita beri nama perusahaan negara. Kemudian ini kita untuk number of origin-nya. Ini 3, kemudian destination-nya ada 3. Ini objektifnya minimize, kemudian kita klik OK. Nah, kita masukkan datanya. Oke, ini aku udah masukin datanya. Kemudian ini kita klik Progress Approximation Method. Kemudian kita klik Solve. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Saya klik Delay supaya kita bisa lihat semua. Nah, kita langsung lihat bagian Transportation Shipments. Ini untuk pabrik 1 itu harus mengirim ke gudang A sebanyak 70, dan ke gudang B, ke gudang yang pasar ketiga sebanyak 50. Kemudian untuk pabrik kedua harus mengirim ke pasar kedua sebanyak 70 dan pasar ketiga sebanyak 10. Kemudian untuk pabrik ketiga harus mengirim sebanyak 80 ke pasar 1. Dengan pengalokasian tersebut, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal, yaitu sebesar 1.920. Kemudian kita klik window, kita pilih marginal cost untuk mengetahui marginal cost-nya. Di sini, teman-teman, marginal cost untuk pabrik 1 ke pasar 2 itu sebesar 1, yang artinya kita akan mengeluarkan tambahan biaya sebesar 1 jika mengirim dari pabrik 1 ke pasar 2, yaitu 1 dikali 8, sehingga biaya tambahannya sebesar 8. Demikian seterusnya, akan terjadi tambahan biaya sebesar biaya marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel solusi. Kemudian untuk solution table, kita klik window seperti ini. Sama, itu untuk angka yang tidak berada dalam kurung warna biru. Itu menunjukkan besarnya alokasi. Kemudian marginal cost-nya itu ditunjukkan oleh warna dalam kurung atau yang warna ungu. Kemudian untuk iterasi,
Dalam masalah ini, iterasinya hanya satu. Kemudian untuk shipping with cost, itu didapat dari kapasitas pengiriman dikali biaya pengiriman. Misalkan pengalokasian dari pabrik 1 ke pasar 1, maka membutuhkan biaya sebesar 560, itu didapat dari 70 dikalikan dengan 8. Demikian seterusnya untuk pengalokasian yang lain. Kemudian untuk shipping with list-nya, seperti ini teman-teman. Diketahui untuk dari pengiriman pabrik 1 ke pasar 1, maka itu shipment-nya sebesar 70, kemudian cost per unitnya adalah 8, kemudian biaya shipment-nya adalah 560, begitu juga seterusnya. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, Hewlett Packard menjual komputer mikro ke beberapa perguruan tinggi Yogyakarta yang mengirimkan komputer-komputer tersebut ke 3 gudang distribusi. Pada awal tahun ajaran baru, perusahaan sanggup menyalurkan sejumlah komputer mikro berikut ini ke beberapa perguruan tinggi. Gudang distribusinya ada Solo, Magelang, Purworejo. Penawaran komputernya seperti berikut. Adapun 4 perguruan tinggi telah memesan komputer mikro yang harus dikirim dan dipasang paling lambat dalam awal tahun ajaran baru. Nah, seperti ini ada perguruan tinggi STIMIK Amikom, UII, UPN Veteran, STIPKN. Lalu untuk biaya pengiriman dan pemasangan per 1 komputer mikro masing-masing distributor ke masing-masing universitas adalah sebagai berikut. Tentukan alokasi yang memberikan biaya transportasi yang paling minimum. Oke, kita langsung saja klik file new. Dan kita klik ini, kita namai perusahaan Hewlett Packard. Untuk originnya ini ada tiga, kemudian untuk destination-nya ada 4, dan ini objective minimize. Kita klik OK, kita masukkan datanya. Ini datanya sudah dimasukkan teman-teman. Ada email permintaannya ini, kemudian ini biaya pengiriman dan pemasangan per 1 komputer dari masing-masing distributor, kemudian ini untuk supply atau penawarannya, kemudian metodenya kita klik Vogel's approximation method, kemudian ini kita solve. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita lihat bagian shipment ini, transportation. Jadi gudang distribusi Solo itu harus mengirimkan ke UII sebanyak 250 dan ke STIPKN sebanyak 170. Kemudian untuk gudang distribusi Magelang itu harus mengirimkan 520 ke STMIK Amikom dan ke UPN Veteran sebanyak 90. Kemudian untuk gudang distribusi dari Purworejo itu harus mengirimkan 130 ke UPN Veteran dan 210 ke STIPKN. Kemudian di sini ada dummy. Di sini terjadi dummy sebesar 180. Ini dummy destination, yaitu jumlah barang yang tersedia lebih besar dari jumlah barang yang diminta. Maka muncul dummy tersebut. Ini di destinasi yang ketiga atau di UPN Veteran ya teman-teman. Nah, dengan pengalokasian ini maka akan diperoleh biaya transportasi yang
optima atau biaya paling rendah itu sebesar 21.930. Kemudian untuk di marginal cost itu dari daerah Solo ke STM IK Amikom, marginal cost-nya adalah 7. Artinya bahwa kita akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 7 dikali 22, yaitu biaya tambahannya menjadi sebesar 154 apabila kita memaksakan mengalokasikan dari Solo ke STM IK Amikom. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila itu kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solusi. Kemudian untuk marginal cost, untuk final table solution, seperti ini. Ini yang marginal cost-nya itu yang warna ungu, kemudian untuk besarnya alokasi itu yang warna biru. Kemudian ini untuk iteration itu ada dua iterasi ya teman-teman, 1, 2. Ini dummy-nya. Kemudian untuk shipment with cost-nya, nah seperti ini. Berdasarkan tampilan pada layar, biaya pengalokasian dari gudang distribusi Solo ke UII itu dikenai biayanya adalah 4.250. Itu didapat dari pengiriman 250 dikalikan dengan 17. Begitu juga seterusnya untuk pengalokasian yang lain. Kemudian untuk shipping list-nya yang terakhir seperti ini. Untuk pengiriman dari gudang distribusi Solo ke UII itu dengan pengirimannya 250 shipment-nya, untuk cost harga per unitnya ada 17, maka dikenai charge biaya 4.250. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk itu soal nomor 3 ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Perusahaan Hard Rock memiliki 3 pabrik pada daerah yang berbeda-beda dan memiliki 3 proyek dengan lokasi yang berbeda juga. Biaya pengiriman per truk tercantum dalam tabel. Adapun kapasitas harian pabrik masing-masing adalah pabrik 1 70, pabrik 2 kapasitasnya 50, pabrik 3 30. Dengan kebutuhan tiap proyeknya, proyek A 40, B 50, C 60. Tentukan alokasi yang memberikan biaya transportasi paling minim. Oke, langsung saja kita klik file. Judulnya perusahaan Hard Rock. Untuk number of origin-nya ini 3, destination-nya 3, objective minimize. Kemudian kita klik OK. Nah, kita masukkan datanya. Ini datanya sudah dimasukkan, teman-teman. Selanjutnya, ini untuk demand, permintaannya, sekian. Kemudian ini supply-nya, penawaran. Kita klik solve. Sebelum ini kita ganti Vogel's approximation method. Solve. Ini hasilnya, kemudian ini untuk transportation shipment-nya. Nah, ini pabrik 1 itu harus mengirimkan ke proyek A sebesar 20 dan pabrik 1 harus mengirimkan juga ke proyek B sebesar 50. Kemudian pabrik yang kedua itu harus mengirimkan ke proyek C sebesar 50 dan pabrik 3 harus mengirimkan ke proyek A sebanyak 20 dan ke proyek C sebanyak 10.
Nah, dengan pengalokasian ini, maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal, biaya yang paling rendah yaitu sebesar 1040. Kemudian untuk marginal cost-nya itu apabila pabrik satu ingin mengirim ke pabrik atau ke proyek C, maka dia harus membayar 4 lebih. Jadi yang harus dibayarkan itu 44 dari kelebihan pembayaran ini 4 dikali dengan biaya pengiriman truk ke proyek C. Jadi 44 ya teman-teman. Nah, apabila kita ingin memaksakan mengalokasikan dari pabrik satu ke proyek C. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada di tabel solusi. Kemudian, solution tabel. Nah, di sini seperti ini. Yang warna biru itu untuk besarnya alokasi. Kemudian untuk yang warna ungu dalam kurung itu untuk marginal cost-nya. Seperti tadi ya teman-teman. Kemudian untuk iteration-nya itu ada 1. Lalu untuk shipment switch cost-nya, biaya pengiriman dari pabrik 1 ke proyek A itu dikenai biaya 200, dihasilkan dari 20 dikali dengan biaya pengiriman per truknya 10, dan demikian pengiriman yang lain, ini teman-teman. Kemudian untuk shipping list-nya, ini misalkan jika pabrik 1 akan mengirim ke proyek A, maka shipment-nya itu kan tadi ada 20, dikali cost per unitnya adalah 10, maka shipment cost-nya adalah 200, seperti itu. Sedemikian hingga untuk yang lain. Oke teman-teman, itu modul transportasi pembahasannya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.